Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya jelaskan, terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Nur Rizky Maulana J dengan nomor induk mahasiswa 105361111720. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang limit. Pertama, konsep dasar limit. Limit adalah batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi, bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Definisi limit fungsi secara formal yaitu fungsi f dikatakan mempunyai limit L untuk x mendekati C, ditulis limit fx di mana x mendekati C sama dengan L. Pendekatan X ke C bisa kita lihat dari dua sisi, yakni sisi kiri dan sisi kanan, atau kata lain X bisa mendekati dari arah kiri dan arah kanan sehingga akan menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Jadi syarat limit bisa dituliskan limit fx di mana x mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika limit fx di mana x mendekati C minus sama dengan L dan limit fx di mana x mendekati C plus sama dengan L. Diberikan fungsi limit x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2 di mana x mendekati 2. Di sini kita ganti x dengan 2, yaitu 2 kuadrat dikurang 4 per 2 kurang 2 sama dengan 0 per 0. Untuk kasus ini jelas bahwa fungsi fx tersebut tidak terdefinisi x sama dengan 2 dikarenakan di titik f2 akan menghasilkan 0 per 0. Tapi setiap bilangan atau nilai x yang mendekati 2 dari kiri dan kanan memperoleh hasil yang valid jika limit kiri dan limit kanannya sama. Jika limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limitnya tidak memiliki nilai limit. Oke, kita juga bisa buktikan pakai metode tabel. Hasil fx diperoleh dari substitusi beberapa nilai x yang mendekati 2 dari kiri dan kanan. Untuk bilangan-bilangan yang mendekati 2 dari kiri, menghasilkan fx sama dengan 3,999 dan seterusnya, mendekati angka 4. Dari kondisi itu, kita bisa tulis notasinya menjadi limit x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2 di mana x mendekati 2 minus sama dengan 4. Kemudian, untuk bilangan-bilangan yang mendekati 2 dari kanan, menghasilkan fx sama dengan 4,001, yang artinya mendekati angka 4. Ketika x mendekati 2 dari kanan, notasinya jadi limit x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2 di mana x mendekati 2 plus sama dengan 4. Sesuai syarat limit, sebuah fungsi punya limit kalau limit kiri dan kanan sama. Nah, karena nilai limit kiri dan kanannya sama, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa limit x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2 di mana x mendekati 2 sama dengan. Kedua, sifat-sifat limit fungsi. Apabila n merupakan bilangan bulat positif, k konstanta, f dan g adalah fungsi yang mempunyai limit di C, maka sifat-sifat di bawah ini berlaku. A. Limit k di mana x mendekati C sama dengan k. Bagian B. Limit x di mana x mendekati C sama dengan C. Bagian C. Limit kf x di mana x mendekati C sama dengan k dikali limit fx di mana x mendekati C. Bagian D. Limit fx plus minus gx di mana x mendekati C sama dengan limit fx di mana x mendekati C plus minus limit gx di mana x mendekati C. Bagian E. Limit fx dikali gx di mana x mendekati C sama dengan limit fx di mana x mendekati C dikali limit gx di mana x mendekati C. Limit x
limit fx per gx di mana x mendekati c sama dengan limit fx di mana x mendekati c per limit gx di mana x mendekati c dengan limit gx tidak sama dengan 0 di mana x mendekati c. Bagian G, limit fx pangkat n di mana x mendekati c sama dengan limit fx pangkat n di mana x mendekati c. Limit akar fx pangkat n di mana x mendekati c sama dengan akar limit fx di mana x mendekati c pangkat n. Ketiga, menentukan nilai limit fungsi. Untuk menentukan nilai limit fx di mana x mendekati a, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, substitusikan nilai a jika fx terdefinisi, maka limit fx di mana x mendekati a sama dengan fa. Kedua, jika fa tidak terdefinisi, maka limit fx di mana x mendekati a sama dengan tidak ada. Ketiga, jika fa sama dengan 0 per 0, maka kita memerlukan strategi penyelesaian, yaitu dengan menggunakan memfaktorkan dan mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam substitusi nilai limit antaranya, jika fa sama dengan c, maka limit fx di mana x mendekati a sama dengan fa sama dengan c. Jika fa sama dengan c per 0, maka nilai limit fx di mana x mendekati a sama dengan c per 0 atau tak hingga. Jika fa sama dengan 0 per c, maka nilai limit fx di mana x mendekati a sama dengan 0 per c sama dengan 0. Contohnya limit 2x tambah 4 per 2x di mana x mendekati 2 sama dengan di sini nilai x-nya kita ganti dengan 2, menghasilkan 2 kali 2 ditambah 4 per 2 dikali 2 sama dengan 8 per 4, menghasilkan 2. Jadi limit 2x tambah 4 per 2x di mana x mendekati 2 menghasilkan nilai 2. Contoh kedua, tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit 5 dikali x kuadrat ditambah 2x di mana x mendekati 3. Penyelesaian limit 5 dikali x kuadrat ditambah 2x di mana x mendekati 3. Di sini nilai 5-nya kita keluarkan menjadi 5 limit x kuadrat ditambah 2x di mana x mendekati 3 sama dengan 5 limit x kuadrat di mana x mendekati 3 ditambah limit 2x di mana x mendekati 3. Sama dengan di sini kita ganti nilai x-nya menjadi 5 dikali 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 sama dengan 45 ditambah 30 menghasilkan 75. Jadi nilai limit dari 5 dikali x kuadrat ditambah 2x di mana x mendekati 3 sama dengan 75. Contoh ketiga yaitu tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit x kurang 2 per x kuadrat dikurang 4 di mana x mendekati 2. Penyelesaiannya yaitu limit x kurang 2 per x kuadrat dikurang 4 di mana x mendekati 2 sama dengan limit x kurang 2 di mana x mendekati 2 per limit x kuadrat dikurang 2 di mana x mendekati 2. Di sini kita ganti lagi nilai x-nya menjadi 2 kurang 2 per 2 kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 per 0. Karena hasilnya bentuk tak tentu, berarti kita harus pakai cara yang lain, yaitu dengan cara faktorisasi. Keempat, menentukan nilai limit fungsi dengan memfaktorkan. Cara faktorisasi. Cara pemfaktoran digunakan apabila cara substitusi menghasilkan nilai limit yang tidak terdefinisikan. Contohnya pada soal sebelumnya, yaitu yang menghasilkan 0 per 0.
Contohnya limit X kurang 2 per X kuadrat dikurang 4, di mana X mendekati 2. Sama dengan limit X kurang 2, di mana X mendekati 2 per limit X kuadrat dikurang 2, di mana X mendekati 2. Sama dengan di sini X kuadrat dikurang 2-nya kita faktorisasikan menjadi limit X kurang 2 per X kurang 2 dikali X kurang 2 di mana X mendekati 2 menghasilkan 1/4. Contoh kedua yaitu limit X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 per X tambah 1 di mana X mendekati 2. Di sini X kuadrat ditambah 3X tambah 2 kita faktorisasikan menjadi limit X tambah 1 dan X tambah 2 per X tambah 1 di mana X mendekati 2. Di sini X tambah 1 pembilang dan penyebutnya kan sama, jadi kita hilangkan saja. Jadi sisa limit X ditambah 2 di mana X mendekati 2 menghasilkan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kelima, menentukan nilai limit fungsi dengan mengalihkan akar sekawan. Cara perkalian akar sekawan. Selain metode pemfaktoran di atas, ada pula metode lain untuk mencari nilai limit suatu fungsi, yaitu metode mengalihkan dengan faktor sekawan dari pembilang dan penyebut yang akan dicari limitnya. Hal ini bertujuan agar fungsi tersebut dapat difaktorkan dan disederhanakan sehingga bisa dicari nilai limitnya dengan metode substitusi. Contohnya, limit 2 kurang akar 4 kurang X per X di mana X mendekati 0. Sama dengan kita ganti X dengan 0, menghasilkan limit 2 dikurang akar 4 kurang 0 per 0 di mana X mendekati 0 sama dengan 0 per 0. Karena menghasilkan bentuk yang tidak tentu, maka kita pakai cara perkalian sekawan. Limit 2 kurang akar 4 kurang X per X di mana X mendekati 0 sama dengan limit 2 kurang akar 4 kurang X per X di mana X mendekati 0 dikali 2 tambah akar 4 tambah 2 per 2 tambah akar 4 tambah 2 sama dengan limit 4 kurang X per X dikali 2 tambah akar 4 kurang X di mana X mendekati 0 sama dengan limit X per X dikali 2 tambah akar 4 kurang X di mana X mendekati 0 sama dengan limit 1 per 2 tambah akar 4 kurang X di mana X mendekati 0 sama dengan 1 per 2 tambah akar 4 kurang 0 sama dengan 1/4. Jadi didapat hasil limit 2 kurang akar 4 kurang X per X di mana X mendekati 0 sama dengan 1/4. Contoh lain, tentukan limit X kurang 1 per akar X kuadrat ditambah 3 dikurang 2 di mana X kurang 1. Penyelesaian limit X kurang 1 per akar X kuadrat ditambah 3 dikurang 2 di mana X mendekati 1 dikali akar X kuadrat ditambah 3 ditambah 2 per akar X kuadrat ditambah 3 ditambah 2 sama dengan limit X kurang 1 dikali akar X kuadrat ditambah 3 ditambah 2 per X kuadrat ditambah 3 dikurang 4 di mana X mendekati 1 sama dengan limit X kurang 1 dikali akar X kuadrat ditambah 3 ditambah 2 sama dengan X kurang 1 dikali X ditambah 4 di mana X mendekati 1. Di sini X pembilang dan penyebutnya kan sama, X kurang 1, jadi kita hilangkan, menghasilkan limit akar X kuadrat ditambah 3 ditambah 2 sama dengan X tambah 4. Jadi limit akar
1 kuadrat ditambah 3 ditambah 2 per 1 tambah 4 sama dengan 2 ditambah 2 per 5 menghasilkan 4 per 5. Keenam, limit tak hingga. Secara sederhana, limit tak hingga adalah kajian yang tepat dalam mengetahui kecenderungan suatu fungsi apabila nilai variabelnya dibuat semakin besar. Limit tak hingga adalah saat kita menjumpai limit di mana x mendekati tak hingga, yakni limit fx di mana x mendekati tak hingga apabila dikatakan x menuju tak hingga, ditulis x menuju tak hingga, artinya nilai x semakin besar atau bertambah besar tanpa batas. Untuk limit fx ditambah gx, di mana x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga. Contoh, limit 4x kuadrat dikurang 3 di mana x mendekati tak hingga sama dengan nilai x-nya di sini kita ganti dengan tak hingga, menghasilkan 4 dikali tak hingga kuadrat dikurang 3 sama dengan tak hingga. Limit 6x kuadrat ditambah 3x di mana x mendekati tak hingga sama dengan 6 kali tak hingga kuadrat ditambah 3 tak hingga sama dengan tak hingga. Limit fx per gx di mana x mendekati tak hingga dilihat x pangkat tertinggi dibagi oleh pangkat tertinggi. Beberapa aturan yang dapat dipakai dalam menyelesaikan limit tak hingga. Rumus limit tak hingga untuk pangkat bilangan bulat. Yang pertama yaitu limit a per x pangkat n di mana x mendekati 0 sama dengan tidak memiliki nilai limit untuk n bilangan asli ganjil. Kedua, limit a per x pangkat n di mana x mendekati 0 sama dengan tak hingga untuk n bilangan asli genap. Ketiga, limit ax pangkat n di mana x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga untuk n bilangan asli. Keempat, limit k per x pangkat n di mana x mendekati tak hingga sama dengan 0 untuk n bilangan asli. Kelima, limit ax pangkat m ditambah a1x pangkat m kurang 1 ditambah dan seterusnya per bx di pangkat n ditambah b1x pangkat n kurang 1 ditambah dan seterusnya, di mana x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga untuk m besar n. Keenam, limit ax pangkat m ditambah a1x pangkat m kurang 1 ditambah dan seterusnya per bx pangkat n ditambah b1x pangkat n kurang 1 ditambah dan seterusnya, di mana x mendekati tak hingga sama dengan a per b untuk m sama dengan n. Ketujuh, limit ax pangkat m ditambah a1x m kurang 1 ditambah dan seterusnya per bx pangkat n ditambah b1x pangkat n kurang 1 ditambah dan seterusnya, di mana x mendekati tak hingga sama dengan 0 untuk m kecil n. Rumus limit tak hingga bentuk akar. Yang pertama yaitu limit akar ax ditambah b dikurang akar mx ditambah n di mana x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga untuk a besar m. Kedua, limit akar ax ditambah b dikurang akar mx ditambah n di mana x mendekati tak hingga sama dengan 0 untuk a sama dengan m. Ketiga, limit akar ax ditambah b dikurang akar mx ditambah n di mana x mendekati tak hingga sama dengan min tak hingga untuk a kecil m. Keempat, limit akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurang akar ax kuadrat ditambah qx ditambah r, di mana x mendekati tak hingga sama dengan b kurang q per 2 akar a. Limit akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurang akar px kuadrat ditambah qx ditambah r, di mana x mendekati tak hingga sama dengan plus tak hingga untuk a besar p.
limit akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R, di mana X mendekati tak hingga sama dengan min tak hingga untuk A kecil P. Contoh limit tak hingga untuk pangkat bilangan bulat. Contohnya yaitu limit 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 5 per 5x pangkat 3 dikurang 4x ditambah 1, di mana x mendekati tak hingga sama dengan limit 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 5 per x pangkat 3 per 5x pangkat 3 dikurang 4x ditambah 1 per x pangkat 3, di mana x mendekati tak hingga sama dengan 2x pangkat 3 per x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah per x pangkat 3 ditambah 5 per x pangkat 3 per 5x pangkat 3 per x pangkat 3 dikurang 4x per x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 3, di mana x mendekati tak hingga. Limit 2 tambah 3 per x ditambah 5 per x pangkat 3 per 5 kurang 4 per x kuadrat ditambah 1 per x pangkat 3, di mana x mendekati tak hingga. Di sini nilai x-nya kita ganti dengan tak hingga. Hasilkan 2 tambah 3 per tak hingga ditambah 5 per tak hingga pangkat 3 per 5 kurang 4 per tak hingga kuadrat ditambah 1 per tak hingga pangkat 3 menghasilkan 2 tambah 0 per 5 kurang 0 tambah 0 menghasilkan 2 per 5, sehingga hasil limit 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 5 per 5x pangkat 3 dikurang 4x ditambah 1, di mana x mendekati tak hingga sama dengan 2 per 5. Contoh limit tak hingga untuk bentuk akar. Contoh pertama yaitu limit akar 4x kurang 3 dikurang akar 2x ditambah 5, di mana x mendekati tak hingga sama dengan limit akar 4x kurang 3 dikurang akar 2x ditambah 5, di mana x mendekati tak hingga dikali akar 4x dikurang 3 ditambah akar 2x ditambah 5 per akar 4x kurang 3 ditambah akar 2x ditambah 5 sama dengan limit 4x dikurang 3 dikurang 2x ditambah 5 per akar 4x dikurang 3 ditambah akar 2x ditambah 5, di mana x mendekati tak hingga. Selanjutnya, limit 2x dikurang 8 per akar 4x kurang 3 ditambah akar 2x ditambah 5, di mana x mendekati tak hingga, memiliki variabel pangkat tertinggi, yaitu kita ganti nilai x dengan 0, sama dengan 2 dikurang 0 per akar 0 kurang 0 ditambah akar 0 tambah 0 sama dengan 2 per 0, menghasilkan tak hingga. Ketujuh, limit trigonometri. Limit trigonometri yaitu nilai paling dekat dari suatu sudut pada fungsi trigonometri. Dalam penghitungannya terdapat dua teorema yang menjadi dasar dari limit fungsi trigonometri seperti di bawah ini. Teorema pertama hanya berlaku pada saat x mendekati 0. Limit sin x per x di mana x mendekati 0 sama dengan limit x per sin x di mana x mendekati 0 sama dengan 1. Kedua, limit tan x per x di mana x mendekati 0 sama dengan limit x per tan x sama dengan di mana x mendekati 0 sama dengan 1. Ketiga, limit sin ax per bx di mana x mendekati 0 sama dengan limit ax per sin bx di mana x mendekati 0 sama dengan a per b.
Keempat, limit tan AX per BX di mana X mendekati 0 sama dengan limit AX per tan BX di mana X mendekati 0 sama dengan A per B. Keenam, limit sin AX per sin BX di mana X mendekati 0 sama dengan limit tan AX per tan BX di mana X mendekati 0 sama dengan A per B. Ketujuh, limit sin AX per tan BX di mana X mendekati 0 sama dengan limit tan AX per sin BX sama di mana X mendekati 0 sama dengan A per B. Kedelapan, limit sin AX ditambah tan BX per CX kurang sin DX di mana X mendekati 0 sama dengan A tambah B per C kurang D. Kesembilan, limit 1 kurang cos X per X di mana X mendekati 0 sama dengan 0. Teorema kedua hanya berlaku pada saat X mendekati C untuk setiap C elemen R. Pertama, limit sin X di mana X mendekati C sama dengan sin C. Kedua, limit cos X di mana X mendekati C sama dengan cos C. Ketiga, limit tan X di mana X mendekati C sama dengan tan C. Keempat, limit sekon X di mana X mendekati C sama dengan sekon C. Limit kosekon X di mana X mendekati C sama dengan kosekon C. Keenam, limit kotangan X di mana X mendekati C sama dengan kotangan C. Contohnya pertama yaitu limit cos X di mana X mendekati pi per 2 sama dengan cos pi per 2 menghasilkan 0. Kedua, limit sin 3X per X di mana X mendekati 0 sama dengan limit sin 3X per X di mana X mendekati 0 dikali 3 per 3 sama dengan 3 limit sin 3X per 3X di mana X mendekati 0. Misal 3X kita misalkan dengan Y, maka Y mendekati 0. Sama dengan 3 limit sin Y per Y di mana Y mendekati 0. Sama dengan 3 dikali 1 menghasilkan 3. Ketiga, limit sin X kurang 2 per X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 di mana X mendekati 4 sama dengan limit sin X kurang 2 per X kurang 2 kuadrat sama di mana X mendekati 4 sama dengan limit sin X kurang 2 kita faktorkan menjadi X kurang 2 dikali X kurang 2 di mana X mendekati 4 sama dengan limit 1 per X kurang 2 di mana X mendekati 4 sama dengan 1 per 4 kurang 2. Kedelapan, limit tak hingga trigonometri. Limit tak hingga trigonometri misalkan pada sebuah fungsi trigonometri fx sama dengan cos 1 per x. Jika x dekat tak hingga maka nilai fx sama dengan cos 1 per x akan dekat terhadap cos 0. Hal tersebut dikarenakan nilai 1 dibagi nilai yang sangat besar akan menghasilkan nilai pendekatan sama dengan 0. Sehingga jika x dekat tak hingga, maka nilai fx sama dengan cos 1 per x akan dekat terhadap cos 0. Tidak semua fungsi dapat ditentukan nilai limitnya. Contohnya adalah fungsi trigonometri y sama dengan cos x. Fungsi cos x memiliki nilai yang periodik. Nilai terbesar cos x adalah 1 dan nilai terkecilnya adalah min 1. Nilai cos x sama dengan 1 dicapai saat besar sudut x sama dengan 0 derajat, 360 derajat, dan besar sudut lainnya yang dapat menghasilkan nilai cos x sama dengan 1. Besar nilai sudut mendekati tak hingga tidak dapat menghasilkan suatu nilai kosinus yang dekat dengan nilai tersebut. Kesimpulannya, jika besar sudut
X tak hingga, maka nilai limit cos X tidak terdefinisi. Berlaku untuk nilai sin dan cos infinity terletak antara min 1 sampai 1, di mana sin X lebih kecil sama dengan min 1 dan sin X lebih besar sama dengan 1. Tidak ada nilai pasti yang didefinisikan untuk mereka. Teorema untuk limit tak hingga trigonometri. Bagian A, limit sin X per X di mana X mendekati tak hingga sama dengan 0. Bagian B, limit cos X per X di mana X mendekati tak hingga sama dengan 0. Bagian C, limit sin A per X per B per X di mana X mendekati tak hingga sama dengan A per B. Bagian D, limit tan A per X per B per X di mana X mendekati tak hingga sama dengan A per B. Bagian E, limit cos A per X di mana X mendekati tak hingga sama dengan 1. Contoh pertama, limit X kurang cos X per X di mana X mendekati tak hingga sama dengan limit X per X di mana X mendekati tak hingga dikurang limit cos X per X di mana X mendekati tak hingga sama dengan limit 1 X di mana X mendekati tak hingga dikurang limit cos X per X di mana X mendekati tak hingga sama dengan 1 dikurang 0 menghasilkan 1. Contoh kedua, limit sin 2 per X per sin 6 per X di mana X mendekati tak hingga. Penyelesaian, limit sin A per X per B per X di mana X mendekati tak hingga sama dengan A per B. Maka limit sin 2 per X per 6 per X di mana X mendekati tak hingga sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.